Salam sejahtera, selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, pagi hari ini kita awali segala sesuatu melalui ibadah subuh ini. Kita memuji Tuhan, kita minta mohon perkenanan Tuhan, karena hari ini ada banyak keputusan kita buat. Dengan kita memuji Tuhan, Tuhan menuntun keputusan yang kita buat. Makasih. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama. Sebab Engkau yang anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamat. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu,
segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala hormat, pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan, keagungan hanya bagimu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kudus dan mulia, Engkau sungguh indah, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan sudah melindungi seluruh hidup kami sehingga kami ada Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bergerak menikmati hari yang baru bersama dengan keluarga kami, dengan sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan, menikmati hari-hari kami bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tuntun dan sertai terus hidup kami, untuk kami terus berjalan di dalam kekudusan-Mu, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus takut akan Engkau, hormati Tuhan di setiap langkah hidup kami, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan firman, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu yang kami baca bersama, kami dengar bersama. Kuduskan semua kami, berkat Tuhan tercurah bagi kami semua, keluarga saudara-saudara kami, jemaat-Mu, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah mereka semuanya, rumah tangga, kehidupan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka dimanapun berada. Tuhan melawat dan memberkati. Di dalam nama Yesus, kami sambut pagi ini, kami sambut berkat firman. Haleluya, haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10. Saya akan baca dan kita menyimak bersama secara bergantian, kita akan baca. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan, aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu yang menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum dan daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam yang kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa ia telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayannya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk selamanya, untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta.
bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Pasal 10 dari Injil Markus ini ada sekitar 6 perikop, namun kita simpulkan topiknya adalah kasih. Ketika seorang muda datang yang kaya, muda kaya, atau boleh bahasa sekarang eksekutif muda begitu, datang kepada Tuhan Yesus bertanya tentang keselamatan, jiwanya diselamatkan nanti. Haleluya. Lalu Yesus memberi penjelasan, dan Yesus dan eksekutif muda ini menjawab dengan sebuah jawaban, tapi Yesus menjawab dengan kasih. Jadi yang saya titik beratkan topiknya adalah kasih. Yesus tidak marah dengan eksekutif muda ini, tapi dia jawab dengan kasih. Berapa banyak orang di sekitar kita berputar-putar menjelaskan, memberi pembelaan terhadap dirinya, lalu kita dengan emosi menjawabnya. Tapi Yesus dengan kasih menjawab. Sebagai murid Tuhan, biarlah kita memiliki kasih di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, baik itu yang positif maupun pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan kita. Sebab dengan kasihlah maka manusia dapat diselamatkan, yaitu dengan kasih Allah, kasih agape, ya. Dan dengan kasihlah si Bartimeus dapat disembuhkan. Kalau tanpa kasih Allah, Bartimeus tidak akan sembuh. Imannya meresponi kasih Allah itu. Sebagai murid Kristus, mari kita tebar kasih kepada semua orang. Amin. Belajar, saya pun tidak lulus, saudara pun tidak lulus, siapapun kita tidak lulus, karena ada bagian-bagian yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Tapi kita belajar memiliki kasih, menebarkan kasih kepada siapa saja. Terutama Yesus katakan kepada musuh kita. Jangankan ke musuh, ke teman saja terbatas kasih kita. Sekali dia numpang makan di rumah kita, tidak apa-apa. 2 kali dia numpang makan, kita mulai lihat wajahnya teman kita. 3 kali kita sudah mulai ngomel. Numpang terus, emang rumah nenek moyang lu sudah begitu kan? Jadi kasih, keterbatasan kasih kita itu. Tapi kita belajar mempraktekkan kasih meskipun tidak sempurna. Kalau semua orang Kristen mempraktekkan kasih itu, maka gereja penuh dengan damai. Kalau bangsa Indonesia mempraktekkan kasih itu, Indonesia penuh dengan damai. Kalau Indonesia sudah damai, investasi gampang, nyari duit gampang, tidak ada percekcokan, tidak ada mengkafir-kafirkan orang. Semua damai. Haleluya. Mudah pemerintah dengan leluasa mereka menjalankan program-programnya untuk kemaslahatan orang banyak. Kemajuan saudara dan saya. Dengan kasih. Rumah tangga, kalau tidak ada kasih di sana, rumah tangga itu meskipun kaya, jejer mobilnya, tabungan, harta, surat berharga banyak, uang di rekening banyak,
itu ibarat neraka. Karena apa? Nggak ada kasih. Anak-anak akan mencari komunitas di luar karena nggak ada kasih di dalam suami istri. Milikilah kasih itu, baik di dalam hidupmu sendiri, maupun di dalam keluargamu, maupun di tengah-tengah masyarakat. Ya, miliki kasih, terkhusus di dalam gereja. Apapun model gerejamu, miliki kasih itu. Jangan cela gerejamu. Ya, jangan cela gerejamu. Jangan cela pendetamu. Jangan cela sesama jemaat. Miliki kasih itu. Karena kasih itu menutupi segala kesalahan. Saya perlu tekankan, kasih tidak pernah berhenti sampai di surga nanti. Nubuat berhenti. Bahasa roh berhenti. Tapi kalau kasih itu terus di surga. Karena Allah lah kasih itu. Jadi kalau ada kasih di dalam hidup kita, berarti Allah ada di dalam kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan praktek. Sesuai, meskipun tidak seberapa, tapi kita belajar mempraktekkannya. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Ada ketenangan, ada keteduhan, ada damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Taruh kasih itu pada kami, sehingga kami memiliki kasih terhadap diri kami sendiri, terhadap keluarga kami, terhadap gereja kami, terhadap lingkungan masyarakat, terhadap bangsa, pemerintahan kami, sehingga kami menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Pemirsa, keluarga kami, jemaat, hamba-hamba Tuhan memiliki kasih yang dari surga. Amen. Untuk mereka mempraktekkan dalam rumah tangga, sehingga semua damai. Yes, Tuhan. Dan Tuhan memberkati seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan damai. Pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan desa di seluruh Indonesia dan jajarannya, kecamatan, kabupaten, provinsi, Ya Yesus. ibu kota negara, pusat, bahkan pemerintah-pemerintah kami di semua level. Kasih Tuhan melingkupi supaya aman, damai, sejahtera negeri kami. Yes. Dan lingkupan kasih-Mu melingkupinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu penuh dengan kasih. Pengusaha-pengusaha, anak-anak Tuhan penuh dengan kasih. Dan semua jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dan pemirsa penuh dengan kasih. Dan berkat Tuhan mengalir. Yang sakit sembuh, yang mengalami kekurangan finansial Tuhan berkati, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, hanya oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Sekali lagi dimanapun keluarga kami berada, jemaat-Mu, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Lingkungan kami berkati mereka dengan kasih-Mu, baik yang di kiri, kanan, depan, belakang, diberkati oleh Tuhan. Dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati dan menyertai Bapak Ibu semuanya.